Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, BKKBN Provinsi Jawa Timur, terus menggalakkan program-program edukasi dan pembinaan keluarga. Salah satu kegiatan terbaru yang diselenggarakan oleh BKKBN adalah Wisuda Sekolah Orang Tua Hebat yang dilaksanakan di Pendopo Desa Karetan, Kecamatan Purwoharjo, Kabupaten Banyuwangi. Acara ini diikuti oleh 145 peserta dari 160 peserta sekecamatan Purwoharjo. Mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada ibu-ibu fasilitator dan kader yang telah bersusah payah untuk melaksanakan kegiatan sekolah orang tua hebat ini sehingga semuanya dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan aturan, yaitu 13 pertemuan. Bapak Ibu yang saya hormati, saya ingin melaporkan pelaksanaan kegiatan wisuda ini yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024, peserta diikuti 7 desa dari 8 desa. Jadi ada 1 desa yang belum ikut wisuda. Kemudian jumlah peserta yang lulus ada 145 dari target 160 peserta. Terdiri dari Desa Gerajakan, BKB Bukenville sebanyak 27 peserta. Kemudian Desa Sumberasri, BKB Mangga 28 peserta. Desa Gelagagung, BKB Pisang 1 sebanyak 20 peserta. Sidoarjo, BKB Anggrek Biru 17 peserta dari 20. Kemudian Desa Purwoharjo, BKB Seruni 20 peserta. Kemudian Desa Kradenan, BKB Merpati 19 peserta dari 20 peserta. Dan yang terakhir Desa Karetan, BKB Anggrek 3 16 peserta dari 20 peserta. Sumber dana ini swadaya dari masing-masing desa dengan besaran dari 7 desa itu 750, kemudian 1 desa 500, dan dari Balai Penyuluh KB 1 juta. Total 6.615.000 rupiah. Dengan adanya dana ini kita dapat terlaksana kegiatan wisuda sekolah orang tua hebat. Setiap kelompok peserta terdiri dari 20 orang, dan kegiatan ini berlangsung selama 13 kali pertemuan. Dalam wisuda ini, para peserta diberikan penghargaan atas dedikasi dan komitmen mereka dalam mendukung pembangunan keluarga yang sehat dan berkualitas. Kegiatan wisuda sekolah orang tua hebat desa-desa sekecamatan Purwoharjo. Bapak Ibu yang kami hormati, rasanya bangga pada pagi hari ini kami bisa hadir di tengah-tengah panjenengan semua, orang-orang yang hebat. Bapak Ibu yang kami hormati, bicara masalah keluarga tentunya tidak terlepas dari peran seorang ibu, peran seorang wanita, di mana ibu-ibu ini memiliki peran yang sangat penting, sangat krusial dalam membentuk karakter anak. Tentunya dengan asuhan seorang ibu yang benar-benar maksimal, nantinya akan tumbuh kembang anak yang maksimal.
Tapi dalam keberadaan rumah tangga, dalam menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, tidak hanya menjadi tanggung jawab seorang ibu. Betul ya? Di sana juga ada peran seorang ayah, seorang bapak. Peran seorang ibu tidak akan bisa maksimal tanpa dibantu seorang ayah. Kalau ibu saja yang mengasuh anak, ini tidak bisa maksimal. Tapi karakter seorang ibu sebagai pengasuh dalam keluarga tidak akan bisa maksimal manakala suaminya juga tidak bisa memberikan pola asuh yang benar juga. Kalau suaminya setiap hari uling-ulingan, gampang marah, jadi kan juga nggak bisa nyaman ya Bu ya. Betul kan? Makanya dalam membentuk suatu keluarga yang sakinah mawaddah warahmah perlu kerjasama antara suami dan istri. Terkait dengan pola asuh anak, memang akhir-akhir ini dengan perkembangan sosial media, bagaimana degradasi moral generasi muda ini betul-betul sangat terasa. Makanya dengan adanya sekolah orang tua hebat ini, kita patut apresiasi salah satu langkah dari pemerintah bagaimana memberikan edukasi kepada ibu-ibu, bagaimana menjadi pengasuh bagi anak-anak kita ini agar anak-anak kita ini tumbuh memiliki akhlak yang baik. Bapak Ibu yang kami hormati, insya Allah kegiatan SOTH ini tidak hanya berhenti di sini. Setiap tahun anggaran kita dorong pemerintah desa bisa mengalokasikan anggaran untuk kegiatan SOTH maupun kegiatan selantang, sekolah lansia tangguh, sekolah lansia tangguh, dengan harapan ibu-ibu sebagai pengasuh juga hebat, lansianya juga hebat. Jadi betul-betul SDM ini yang dibangun. Mereka telah mengikuti serangkaian pelatihan dan pembinaan yang diselenggarakan oleh BKKBN Jawa Timur, serta mencakup berbagai aspek penting dalam membangun hubungan keluarga yang harmonis dan menyehatkan. Dalam setiap pertemuan, peserta diajarkan tentang beragam topik, termasuk pentingnya komunikasi dalam keluarga, peran orang tua dalam mendidik anak, manajemen keuangan keluarga, serta informasi mengenai perencanaan kehamilan dan kesehatan reproduksi. Ibu-ibu calon wisudawan yang hari ini sudah siap untuk diwisuda. Wisuda Sekolah Orang Tua Hebat se-Kecamatan Purwoharjo. Mudah-mudahan acara pada hari ini mulai awal hingga akhir berjalan dengan lancar tanpa satu halangan apapun. Mahasiswa SOTH, wisuda SOTH nggak jauh beda dengan wisuda yang lain. Justru jenengan lebih hebat. 3 bulan sudah bisa wisuda. Ibu-ibu, perlu kami sampaikan bahwasanya panjenengan bisa seperti ini tidak ujuk-ujuk, melalui berbagai macam persyaratan. Pertama, masuk SOTH pakai persyaratan juga, pakai izin suami, betul enggak? Pakai izin. Untuk itu bersyukurlah, enggak semua ibu balita, enggak semua perempuan bisa mengikuti SOTH. Panjenengan bisa mengikuti. Nanti kita ulas ilmunya, perbandingan sebelum mengikuti SOTH sama setelah mengikuti SOTH. Ibu-ibu yang sebelum ikut SOTH itu cara mendidik anaknya beda dengan setelah ikut SOTH. Karena ini ibu yang hebat, harapannya nanti anaknya juga hebat. Ibu-ibu yang sebelum ikut SOTH, model mendidik anaknya adalah pakai sistem kekerasan, dikerasi supaya nurut, supaya manut, dipukul, dijewer, dibentak dan lain sebagainya. Sekarang setelah ikut SOTH, setelah lulus di wisuda, ternyata pola-pola lama sudah ditinggalkan, pakai pola yang baru. Ternyata itu tidak mendidik anak, merusak mental anak-anak. Akhirnya apa?
anak-anak jadi minder dan sebagainya. Itu tidak baik. Nah, sekarang ibu-ibu yang tadi menerapkan pola kekerasan sebelum ikut SOTH, sekarang tidak berani lagi setelah dia lulus SOTH. Sehingga tumbuh kembang anak itu normal. Sekarang nggak berani. Betul nggak ibu-ibu di sini sekarang? Betul. Ada ilmunya memang. Salah satu atau dua penyebab stunting adalah pola asuh sama pola makan. Ini ibu-ibu sudah diberikan ilmunya pada saat pembelajaran SOTH. Harapannya nanti bisa diterapkan di rumahnya masing-masing, diterapkan di lingkungan keluarganya, diterapkan di lingkungan masyarakatnya. Ini ilmu yang baik harus diketok-tularkan. Jadi harapannya kalau di Kecamatan Purwoharjo ini ada 8 desa ya, dibuat gerakan bersama untuk memberantas stunting sehingga akhir tahun 2024 ini harapannya bisa zero. Ini PR-nya Pak Camat sama Kepala Desa, perlu saya sampaikan. Termasuk ibu-ibu yang ikut SOTH ini yang sudah lulus nanti ikut membantu di desa masing-masing. Bagaimana 18 anak stunting nanti bisa lepas dari stunting pada akhir tahun ini, akhir tahun 2024 ini. Perlu diketahui ibu-ibu, bapak-bapak, tahun ini pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi menganggarkan APBD-nya untuk percepatan penurunan stunting lewat pemberian makanan tambahan itu kurang lebih 10 M. Kalau yang tahun kemarin 7 M berupa bahan mentah. Kalau yang tahun ini berupa bahan matang yang sudah dimasak. Jadi nanti diberikan pada balitanya sudah masak, tinggal makan saja. Ini tolong ibu-ibu ikut mendampingi. Yang masuk tim pendamping keluarga, tolong nanti ikut mendampingi. Apakah ini dimakan sama balita stuntingnya, apa dimakan sama kakaknya atau adiknya. Ini biar tepat sasaran. Biar tidak sia-sia. Pemerintah sudah memberikan bantuan tapi tidak tepat sasaran. Nah ini harapannya intervensi ini kalau tepat sasaran, ini bisa menjawab tantangan, bisa menjawab kalau di Purwoharjo nanti akhir tahun ini bisa zero stunting. Nah harapannya seperti itu. Untuk itu terima kasih Pak Kepala Desa sudah memberikan motivasi sama rakyatnya. Alhamdulillah tahun ini seluruh desa sudah menganggarkan berupa anggaran dana desanya untuk SOTH dan Selantang. Terima kasih Pak Kades dan Bu Kades. Tepuk tangan untuk Pak Kades dan Bu Kades yang sudah berupaya untuk menganggarkan SOTH dan Selantang pada tahun ini lewat dana desanya. Dengan diadakannya wisuda sekolah orang tua hebat di berbagai wilayah, BKKBN Jawa Timur berkomitmen untuk terus mendukung pembangunan keluarga yang tangguh dan berdaya sebagai salah satu fondasi utama dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Dalam rangka kegiatan wisuda sekolah orang tua hebat. Nah, sekolah orang tua hebat ini dilakukan di kelompok BKB-nya masing-masing. Jadi minimal 20 orang satu kelas itu, maksimal 30 atau lebih tak apa-apa. Ini pembelajarannya seminggu sekali. Kemudian itu pembelajarannya sampai 13 kali pertemuan. Kalau sudah 13 kali pertemuan, mereka wajib untuk diwisuda. Ini masih standar 1. Nah, nanti setelah diwisuda, ini berhak mengikuti SOTH di standar 2. Nah, nanti tinggal tunggu saja nanti kapan dimulai standar 2 itu. Yang penting ini selesai dulu standar 1. Kebetulan di Purwoharjo ini tinggal 1 desa yang belum ikut wisuda ini. Dari 8, hari ini ada 7 desa yang ikut wisuda. Jadi nanti yang 1 desa akan kita ikutkan wisuda di bulan April setelah Nah ini SOTH ini targetnya masing-masing desa harus sudah membentuk 1 kelompok SOTH di masing-masing desa. Jadi ada 217 desa kelurahan di Kabupaten Banyuwangi, semuanya sudah melaksanakan dan sebagian besar sudah diwisuda. Sisanya ini masih proses penyelesaian. Ya nanti pada akhirnya, insya Allah bulan April nanti akan lebih banyak lagi yang diwisuda. Periode ini kurang lebih sekitar 2.120 yang diwisuda. Hari ini 11 kecamatan, kecamatan yang ke-11, besok tinggal 2 kecamatan, Celuring sama Wonosorejo. Kemarin kami dalam bulan Desember itu mewisuda kurang lebih 750 wisuda.
Nah, untuk yang bulan April yang sudah daftar ini kurang lebih sekitar 700-an yang daftar. Sehingga nanti kita perkirakan bulan April nanti akan lebih banyak lagi yang sudah, karena proses pembelajaran masih belum selesai. Sehingga kalau kita prediksi nanti sampai dengan bulan puasa hari raya akan banyak yang sudah selesai proses pembelajarannya, sehingga wisudanya akan lebih banyak lagi nanti. Ini untuk membantu percepatan penurunan stunting. Kalau ibunya sudah hebat, harapannya anaknya nanti akan lebih hebat lagi. Di dalam proses pembelajaran ibu diajari bagaimana untuk mengolah makanan bergizi untuk anaknya, bagaimana mengolah makanan bergizi untuk ibu hamil, kemudian bagaimana cara mendidik anak, ya pola asuh anak, semua diajarkan. Harapannya nanti setelah dia lulus ini, satu, pola makan yang di rumah diterapkan untuk anak itu sudah makanan yang gizi seimbang. Harapannya anaknya nggak sampai kurus, nggak sampai terjadi stunting, nggak sampai kurang gizi. Yang kedua, untuk mencegah stunting supaya nanti barangkali di dalam rumahnya ada ibu hamil, sejak hamil dia diberi makanan bergizi, dinamakan 1000 hari pertama kehidupan. Harapannya waktu lahir itu nggak sampai anaknya nanti akan lahir dengan risiko stunting, karena sudah dikasih makanan bergizi sejak hamil, sudah didampingi selama hamil 6 kali, harapannya waktu lahir itu normal. Jadi passwordnya BKKBN, ibu hamil sekarang melahirkan dalam kondisi normal anaknya, tidak stunting lagi. Itu namanya zero stunting. Ihsan Suryadi melaporkan dari Banyuwangi.